Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Al-mukarramun, para kiai, para bunyai, wa akhuzul qaul, Kiai Haji Dokter spesialis Bapak Khozin Hasan SPOT. Saya baru tahu kali ini kalau penjelasan dokter, maka saya panggil Gus. Selama ini saya panggil Gus ya, karena memang putranya Kiai dan masih muda ya. Ini Bunyai tentunya. Para Bapak Kapolsek, Bapak pejabat, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya rahimakumullah, muka-muka dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengenai tema ini sudah selesai. Sudah saya amanatkan kepada dua moderator. Itu sudah. Jadi saya tidak usah bicara soal tema ini. Iya. Yang pertama saya tentu harus mendoakan bersama panjenengan Kiai besar yang kita hauli malam ini. Beliau menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kalau sekarang didoakan. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, doa-doa kita nyampe pada beliau. Itu Ibnu Qayyim. Bayangkan Ibnu Qayyim itu rujukannya saudara kita dari Muhammadiyah. Menyatakan doa-doa kita nyampe pada beliau. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh menyatakan bahwa orang yang di dalam kubur itu sangat-sangat berharap diziarahi. Kalau ada yang diziarahi satu, yang lain ngerumpi. Loh, apa roh itu ada di situ? Iya, ada di situ. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita kalau kita lewat kuburan supaya membaca salam, berarti rohnya kan ada di situ. Assalamualaikum ala diyari minal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi ini penting untuk menjadi kesadaran kita semuanya bahwa orang yang didoakan melalui hal begini ini sangat-sangat senang. Apalagi nanti diziarahi, lebih senang lagi. Dan itu hadis sahih loh ya. Jadi jangan kita sepelekan perkara ada orang yang tidak setuju, ya oke lah, dalam hidup ini memang ada yang setuju dan tidak setuju. Tapi saya ingin menegaskan bahwa peringatan hal begini ini, kalaupun tidak ada rujukan hadisnya secara tekstual tentang haul, tapi tentang mendoakan orang wafat, tentang menziarahi orang wafat, tentang sedekah untuk orang wafat, itu banyak sekali hadisnya. Tidak usah dipersoalkan. Yang kedua, kita memperingati beliau begini juga harus memperingati diri kita. Bahwa kita nanti juga akan wafat, gitu? Pasti toh? Pasti wafat. Mas yang ganteng, ayo ya wafat. Cuma kapan wafatnya, gimana caranya itu rahasia. Tapi pasti wafat. Dan tentu orang yang wafat tidak ada lain selain mengharapkan doa yang hidup. Lah nek pengen didongakne ya ndongakno, gitu loh. Aja njaluk donga gak tau ndongakne. Terus kita harus menyadari bahwa kita ini juga calon-calon almarhumah. Camat, calon mati. Enggak, bukan Pak Camat enggak, bukan Pak Camat. Camat itu calon mati. Nah,
Oleh karena itu saya sangat ingin menyampaikan apa yang saya terima dari Syekh Yasin. Ini perlu kangge panjenengan, untuk saya khususnya. Allah Subhanahu wa taala niku sangat sayang pada kita. Semua kita diberi tanda untuk mendekatnya ajal. Lho niku penting lho. Nek gak ono tandane wah bahaya. Ada tandanya. Tanda yang paling ketok rambutnya dwi warna niku jelas. Nek rambutnya sudah berwarna hitam putih itu sudah, apalagi kalau sudah putih ya bukan berarti mesti dekat enggak, tapi itu alamat. Umur sudah di atas 60 tahun alamat. Wis gak usah kakean pola. Nah, nek pengen apa yang saya dapatkan dari Syekh Yasin, ini penting untuk memperingati hal itu, ini yang penting. Soal Islam potensi kendala dan ampun selesai ini wow. Lah ampun aja Ustaz. Ampun tuh. Nggih ampun sampun. Yang menerangkan juga Al-Hafidz tuh enggak ada masalah. Ya begitu, Bang. Kalau saya ulang ya seperti itu lagi. Terus Syekh Yasin memberitahu pada saya, pada kita, saya beritakan pada panjenengan supaya kita faham tentang hidup ini. Satu, kok panjenengan ngusap nih gesekkan tapak tangan kok wis gak kemresek, waspadalah. Nih ngapun tuh loh Pak Dokter, saya ndak ngatasi dokter, tapi ini ilmu yang lain. Perkara kesehatan panjenengan ahlinya, tapi ini ilmu kematian. Nek panjenengan kan ilmu kesehatan. Carane wong loro mari piye? Iki carane wong urip ya gak mati piye, tapi niki dari Syekh Yasin saya dapatkan ijazah ini penting. Pak Dokter juga perlu tahu bahwa orang kalau gak usah digesek-gesek saiki, kalau tangan ini digesek-gesekkan begini, tangan kering ya, gak telus ya, kok wis ndak kemresek, waspadalah. Estu niku kemresek niku ya kemresek, tapi tangan kering nek telus jelas gak kemresek. Itu berarti ajal sudah dekat. Ini penting, dokter juga perlu penting iki. Nek arep meriksa ya deloke tangane kon kemresek apa ora. Menurut saya Yasin, dan ini sudah terbukti 3 bulan lagi. Waspadalah. Tuh. Mengapa? Karena unsur tanah sudah ditarik pelan-pelan. Ini ilmiah sebenarnya, tapi memang dalam wilayah spiritual sangat dipercaya. Tapi kalau dalam wilayah kedokteran atau wilayah saintifik mungkin akan dipersoalkan. Tapi ini perlu saya sampaikan karena ini sudah terbukti secara empirikal. Yang kedua, panjenengan ngecap ilat, dikecap, sudah hambar, ndak terasa. Waspadalah. Itu berarti unsur air sudah mulai ditarik pelan-pelan. Berapa lagi waktu kesempatan? 3 bulan juga. Tapi ya iki gak ngeden-ngedeni lho niki. Ini juga tidak meramal, ini ilmiah tapi spiritual memang. Ilmu bukan saintifik, ini spiritual. Akademik tapi spiritual. Ya gak usah saiki dijajal atas mangan napa dalam panjenengan napa jenenge sing enak ngono. Krengsengan koyo krengsengan apa? Kontong-seng. Nah, nek mari mangan tongseng mesti enak dikecap-kecap. Nek mari kemu kok wis entek kok dikecap-kecap hambar. Pokoknya ilat hambar itu juga tanda. 3 bulan lagi. Tapi tidak meramal juga tidak menakut-takuti. Ini saya ilmu yang saya perlu dari Syekh Yasin. Yang ketiga, soal Islam potensi dan kendala peluang sudah selesai. Oke. Yang ketiga, panjenengan
menekan kelopak mata. Nek dokter biasanya dibuka, tapi nek saya sih enggak, disuruh menekan, ditekan. Kok tidak dua? Waspadalah. Kalau ditekan kan mesti dua nih. Nek pengen bojo loro langsung tekan beres loro. Kelopak mata kalau ditekan dua, gak usah saat niki. Engkau nyang omahe. Niki tapi real niki. Bahwa itu energi mulai ditarik. Waspadalah. 3 bulan lagi. Oke, ini yang 3 bulan. Ada satu lagi yang dahsyat. Kalau panjenengan menutup 2 telinga, ndak usah dijajah saiki. Engko gak krungu ceramahku. Kok ditutup dua-duanya, kok gak gemrubuk? Waspadalah. Lha kok dijajal. Engko ae nek jajah mengke mohon. Ngapa? Kok ndak gemrubuk? Gemrubuk niku ngertos nggih teng mriki ra nggih. Nah, kok gak gemrubuk? Waspadalah. Itu kata Syekh Yasin pertanda roh mulai ditarik. Berapa? 3 hari. Ada kisah nyata kata Syekh Yasin ketika ini disampaikan, ada seorang pemuda setelah pulang jajal disumpeti kupingi gak gemrubuk. Balik yang saya Yasin, Syekh, tapi bahasa Arab tentu. Syekh, gimana? Bagaimana ini? Saya kok enggak bersuara? Berarti saya sudah hampir selesai ya gitu. Tapi saya Yasin kan bijak lapang dada. Oh enggak enggak. Itu kan yang saya sampaikan itu kan sekedar tanda saja. Kamu ndak wis pokoke biasa aja, yang penting salate sregep, yang penting ibadahe. Tapi ndak. Tapi anak ini ragu, wis gak gemrebek supaya gak gemrebek, balik ke rumah jelalah. Ngopo jelalah niku? Jawa Tengah ngertos nggih jelalah? Jelalah, lampu di ruang tamu itu mati. Dia sadar, waduh iki jangan-jangan 3 hari mati. Tapi karena dia sadar baru mendapatkan fatwa dari Syekh Yasin tadi, tidak berani manggil adiknya. Dek, tukono lampu iku, lampune pedot iku, belikan. Gak wani metu wis, padahal biasanya trek-trekan ada ini. Begitu dia nyumpet kuping tidak gembrubuk, gak wani trek-trekan. Tuku lampu ngongkon adike. Wis dituku, mungkin jelali dan Gusti Allah SWT Maha Kuasa. Setelah beli, ya wis ketekan kono engko tak pasangi. Tak pasangi, padahal tuku gak wani, tapi engko tak pasangi. Jelalah nopo niku. Itu hari kedua masih aman. Hari ketiga masang lampu. Boten ngerti deh, nek ini hampir gak setrum mancat kursi plastik. Kan gak iso kesetrum niku. Pinter. Tapi karena kursi plastik itu yang dipancali guling. Tiba kok kursi tapi kepala belakang natap tembok. Langsung 3 hari. Tapi niki mboten ilmu kedokteran Pak Dokter nggih. Mboten niki ilmu spiritual. Tapi untuk melihat boleh. Ada yang lebih dahsyat lagi, 1 malam. Diberitahu enggak ya? Enggak, engkau wedi ya. 1 malam. Bukan meramal, bukan menakut-nakuti, tapi sekedar tahdzir, peringatan diri kita. Pak Dokter terus diberitahu nama membuat saya 1 malam ini. Ini bukan ilmu kedokteran, jelas bukan. Tapi saya sudah berulang kali membuktikan ini. Ini kali tangan penjenengan. Iki bodoh wedi kabeh ya.
Tapi ini penting saya sampaikan, bukan sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti, juga bukan untuk meramal, tapi untuk memperingatkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sayang pada kita agar kita ada persiapan kalau menjelang ajal. Semua hambanya yang soleh-soleh mesti, bahkan ada orang yang diberitahu langsung oleh malaikat itu ada, bisa dialog dengan malaikat kemudian akan wafat. Tapi ini bukan apa-apa. Ya karena memperingati beliau ini yang luar biasa, 53 tahun yang lalu sudah wafat masih diingat-ingat sekarang. Luar biasa kan? Belum tentu loh saya seperti itu, belum tentu. Beliau itu orang hebat. Jadi oke. Yang satu malam terus nanti Pak Dokter diceritakan mboten? Tapi gak ngeden-ngeden lho lagi. Gini, saya berulang kali yang beberapa waktu yang lalu itu Direktur Utama Masjid Al-Akbar sakit, kemudian saya kalau nyambangi orang sakit yang saya lihat itu, wah, wes pun saya doakan, pulang di jalan saya memberitahu keluarga, ini Pak Nur Sohib ini ya malam ini, saya tidak ngeramal tapi malam ini kayaknya akan dipanggil. Saya sampai rumah belum 10 menit dapat telepon dari rumah sakit Geraha Merta bahwa Pak Nur Sohib sudah wafat. Tandanya yaitu tadi. Nopo? Diberitahu enggak? Enten sing semar bisa sampun. Mboten nggih. Wis gak wis. Mungkin nanti saya bisiki Pak Dokter aja. Atau menjelaskan ingin tahu juga? Oke, kalau ingin jangan takut ya. Jangan takut. Itu semua tanda yang mungkin benar mungkin tidak, tanda spiritual yang mungkin benar mungkin tidak. Pokoknya saat ini penjenengan persani jempolan tangan, silakan dilihat semuanya. Ada jempolannya? Lempun, gempun, enten gempun. Gempun kita kembali ke laptop aja. Apa tadi? Potensi, kendala dan peluang sudah selesai. Ini jempolan ini kan ada garis putih, ada putih penyan persan itu, ada putih-putih itu. Ini kalau memang sekarang punya putih ya, kalau yang tidak punya ya usah, tidak apa-apa. Ada penjenengan ada putih-putih kecil. Nah, itu kalau penjenengan sakit nggak usah dilihat itu. Yang sakit juga tidak tahu, yang tahu orang yang tidak sakit. Ini hilang. Kalau sudah hilang pun. Delep. Kalau sudah delep, 1 malam. Untuk Pak Dokter oke. Tapi sekali lagi saya juga tidak pernah memberitahu orang yang sakit ya maksud saya. Semua orang sakit saya lihat itu dulu. Kemudian ya kita doakan. Dan saya bisik keluarganya supaya bagaimana dipersiapkan. Sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi, kita ingin ngikut jejaknya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasan Bisri, supaya kita ini walaupun wafat masih diingat yang hidup. Lho kata lho, tiang sing wis mati saiki sesuk wis gak ono sing nyebut kata wis. Sing lali wis kata, malah disyukur-syukurne kata. Lah, supaya kita ada persiapan ini itu. Pun niku pun tema utama soal khol. Yang kedua, saya tentu ingin mengajak penjenengan apa yang menjadi hasil penelitian baru ini baru sekali. Saya baru baca juga kok. Di Quran 30 juz itu tidak ada perintah meminta maaf. Perintah minta maaf itu ada di hadis. Di Quran tidak ada. Mengapa? Karena minta maaf itu sudah naluri manusia. Yang ada di Quran itu perintah memaafkan. Itu surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan di An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Perintah memaafkan. Ini kita sering baca tapi tidak nyadar.
Yang nyadar adalah Profesor Dr. Friedrich Laskin, orang Amerika, ahli kesehatan kan, sama dengan Pak Dr. Fazil, ahli kesehatan, meneliti. Intinya begini, intinya mengapa di Quran tidak ada perintah meminta maaf, tapi justru perintah memaafkan. Diteliti, kemudian diadakan tajribah atau eksperimen. Ada pasien-pasien beliau dijadikan eksperimen untuk uji coba. Orang-orang sakit kronis diwawancarai, semuanya ternyata menyimpan dendam. Semua. Jadi nek penjelasan nek loro apa ae sing suwe gak mari-mari, segera koreksi diri. Mesti ada nyimpan kata maaf yang belum dilepas. Belum memaafkan orang. Ini dendam namanya. Beliau sampai nulis buku Forgive for Good. Buku judulnya Forgive, memaafkan, for good, untuk kebaikan. Dan beliau menyatakan bahwa obat yang paling dahsyat adalah memaafkan. Itu terinspirasi dari Quran. Dia memang waktu itu masih belum Muslim, tapi mungkin sekarang sudah banyak, kan baru-baru ini banyak orang, saya juga baru dari Eropa, banyak orang kulit putih asli Islam. Dia ketika Quran dibakar itu tiap hari ada orang mu'alaf. Amerika tiap hari ada orang mu'alaf. Ini orang Amerika, Profesor Friedrich Laskin. Beliau semua pasiennya yang sakit kronis, sakit punggung gak mari-mari, loro kepala gak waras-waras, pokoknya segala apa yang gak waras-waras, diobati yang gak waras, ternyata memaafkan. Ini mungkin bisa dibaca di jurnal Forgive for Good. Intinya monggo penjenengan yang ada keluhan apapun, nanti bukan berarti ini aku nyanyi Pak Dokter loh, enggak loh. Pak Dokter tetap sebagai dokter disiplinnya tetap, tapi ini penting untuk motivasi diri kita bagaimana supaya umat Islam ini sehat semuanya, memaafkan. Pun terakhir tentang tema niki tentang tema niki secara demografis orang Indonesia itu yang muslim ada 234 juta. Penduduk Indonesia 270 juta, yang muslim sekitar 234 juta. Ini potensi demografis. Potensi organisatoris di Indonesia itu banyak pergerakan organisasi, ada sekitar 70 ormas. Saya belum lama ini keliling Indonesia sebagai ketua umum imam masjid. Ternyata di hampir setiap daerah itu, bukan hampir ya, di setiap daerah itu ada ormas. Dan ormasnya berpotensi, jangan digunakan untuk tukaran, jangan tengkar, tapi untuk menjalin kerjasama. Perkara sholat subuh kunut enggak kunut terserah, yang penting tetap sholat subuh. Perkara taraweh 8 atau 20 terserah, gak taraweh juga enggak apa-apa. Id Jumat atau Sabtu terserah, gak sholat juga, gak sholat id loh ya, gak sholat id juga enggak apa-apa. Jadi Islam ini mudah, Islam ini luas, jangan dijadikan kotak-kotak ibadah kita tinggi tenger. Nek kunut NU, nek gak kunut Muhammadiyah, tidak. Imam NU itu imamnya 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang kunut 2 yaitu Maliki dan Syafi'i. Yang tidak kunut 2, Hanafi dan Hambali. Jadi cara voting podo 2-2 seri. Itu imam kita semua loh, Imam Abu Hanifah imam kita loh. Dalam anggaran dasar NU bab 2 pasal 3 itu dinyatakan bahwa NU mengikuti 4 mazhab. Terus kita capek berselisih nih, capek, enggak usah. Ini potensi besar, harus bersatu, harus kompak. Nabi SAW menangan perang bukan karena canggihnya senjata, tapi karena bisa mempersatukan umat Islam, para sahabat saat itu. Bahkan Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan. Mulai perang menangan, padahal perangnya perang defensif, bertahan loh. Nabi niku mboten nate nyerang, bertahan. Wong bertahan itu mesti tidak lebih kuat daripada yang menyerang mesti lebih siap. Tapi selalu menang Nabi. Perang Uhud pun sebenarnya Nabi yang menang kok.
Sahabat yang kalah. Nabi sebenarnya menang perang Uhud niku, tapi akhirnya kalah karena memang sahabat tidak ikuti fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara organisatoris, secara demografis umat Islam potensinya besar. Tinggal mau atau tidak mau untuk bersatu, untuk kompak. Tidak usahlah kita memusuhi saudara sendiri. Sekali lagi, macam-macam ibadah kita ini sudah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kok. Jangan sampai lalu kita jadikan ukuran ormas kita. Oh, nek syahadatnya ngene-ngene Muhammadiyah. Ndak. Nek syahadatnya ngene NU mboten. Syahadat itu banyak macamnya loh, bukannya ini atau ini. Ndak, ada yang begini juga. Sing gak ono ngene lho. Nek ini banyak gak ono. Gak ono sunai. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang Amerika usul gini loh, betul. Baru saja ini, belum lama ini. Loh, kenapa sih umat Islam kalau syahadat kok begini? Mbok ya gini, ini kan yes dan one and yes and one. Ya, nek iya kan mboten ngeten to. Nek gini malah tidak loh. Dalam Arab tuh gini tuh tidak. Dalam bahasa orang Arab tradisional Arab nek gak mboten ngeten. Nek gak itu gini orang Arab. Lah Amerika ngusulkan mbok iya syahadat tuh gini. Bener jane ya apik ya. Ya iya ya jempol ya siji. Tapi gak ada tuntunannya ya gak oleh ngarang dewe. Terus ngoten nggih, saya betul-betul berharap bagaimana potensi umat Islam yang besar ini jangan sampai tercabik-cabik dipecah belah oleh musuh Islam atau oleh orang yang tidak senang Islam kuat. Ini satu. Yang kedua, bagaimana soal peluang kita besar peluang kita. Kita ini punya suara kok. Untuk apa suara umat Islam lalu tidak digunakan untuk memilih pemimpin yang bisa memimpin kita? Ya kita mayoritas bangsa ini loh. Negeri ini kalau katanya demokrasi kan hukum akeh-akehan. Demokrasi di mana-mana ya akeh-akehan. Dan jangan mau digilai, diedani, diudani. Politik identitas, enggak. Politik itu pasti identitas, pasti sudah. Partai identitas, agama identitas, nama identitas. Lah kok nek politik jangan politik identitas. Iku karepe apa? Nek gak edan ya gila itu. Iya Kak, yang anti politik identitas itu nek gak edan gila. Masa ya mereka ngomong politik identitas, jangan politik identitas begitu akan tampil di depan umum pakai serban. Padahal gak tahu nggak serban lah nyileh paling. Terus ngoten nggih. Jadi kita identitas Islam itu harus kita tampilkan walaupun bagaimana. Kita punya partai yang berbeda, monggo silahkan. Punya pilihan yang berbeda, monggo silahkan. Tapi yang terpenting harus li'izil Islam wal muslimin. Hati ini harus demi Islam dan umat Islam. Kalau sudah demi Islam dan umat Islam pasti umat yang lain yes. Saya berkelana di dunia ini, kalau umat Islam mayoritas umat non-Islam pasti aman, pasti nyaman, terlindungi, kopen. Walaupun memang tidak sebaliknya. Saya juga pernah ke negara-negara yang umat Islamnya minoritas, memang ya agak rekoso. Tapi ya sudahlah kita. Yang penting Indonesia ini loh, kita sejahterakan umat manusia bangsa Indonesia ini agama apapun. Nah kita yang sebagai Muslim ini yang punya hak menentukan gitu loh. Jangan lalu potensi ini lalu diambil oleh orang lain. Nah, hambatan terakhir nih hambatan. Apa loh? Gitu hambatan tuh peluang pun kendala kalau hambatan mirip-mirip orang ini. Kendala memang ya kita sendiri. Kendala itu dari dalam, tantangan dari luar. Memang terus terang kita sendiri dari dalam sendiri. Seperti disebutkan tadi umat Islam itu rodok gampang dipecah, rodok gampang didu. Nek siji kei dhuwit ngono wis lali karo kancane. Jangan nggih. Kita harus punya ghirah Islamiyah. Sebagai apapun kita ini akan mempertaruhkan hidup kita ini di akhirat nanti tentang agama kita. Sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai PNS, sebagai profesor, sebagai kiai, sebagai umat
apapun kita nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang bagaimana sikap kita tentang Islam. Apakah kita berpangku tangan diam saja bahbano terserah, itu akan menjawab. Allah SWT berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian ngira mau akan masuk surga sedangkan kalian tidak pernah berjihad? Sedangkan kalian tidak pernah bersabar terhadap rintangan-rintangan jihad. Jihad itu tidak harus perang. Jihad itu berjuang. Berjibaku bagaimana membela agama ini. Ngapunten nggih ngapunten. Sebagai muslim, Bung Karno niki yang mengatakan, sebagai muslim harus bangga dengan agamanya tanpa mendiskriminasi agama lain. Harus bangga dengan syariat Islam, harus bangga dengan hukum Islam. Apa gunanya sebagai muslim kalau tidak bangga dengan hukum Islam? Tanpa merendahkan, tanpa mendiskriminasi kelompok lain. Kita kan sudah dilindungi oleh undang-undang, bahkan oleh dasar negara kita Pancasila. Sudah dengan itu bebas, yang muslim perjuangkan agama Islam, yang non muslim perjuangkan agama non muslim, kemudian kita berkompetisi dalam demokrasi. Fair kan? Niku yang kita harapkan, niku yang kita perjuangkan, dan saya berteriak di mana-mana baik melalui Az-Zahro atau Zahrawi, ada dua itu. YouTube saya ada dua, yang baru ini Zahrawi TV, yang pertama kemarin itu Az-Zahro Official. Monggo bisa dibuka itu dua-duanya. Saya selalu menggemakan sebagai muslim kita harus sadar bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban tentang agama ini. Kita bagaimana sikap kita? Apa berpangku tangan diam saja apa membela? Gitu nggih. Kalau ada dialog monggo silakan, soalnya wis rodok bengi. Nggih kan sing merodok iki wis bengi tenan iki. Monggo, sudah jam 10:30. Maksimal jam 11 ya. Nggih, monggo maksimal. Monggo silakan. Halo. Ya, terima kasih. Sudah sangat jelas tadi yang dipaparkan oleh Profesor. Mulai dari tanda-tanda kematian, nanti juga boleh dipertanyakan ini ya, tanda-tanda kematian ya. Mumpung di sini juga ada Pak Dokter, nanti bisa dikaji secara saintifiknya dan empirisnya. Terus kemudian poin yang kedua tadi tentang pertama susunan dalam ayat Al-Quran ya, tadi nanti bisa panjenengan koreksi. Nek panjenengan setuju ya oke, nek panjenengan tidak setuju mungkin bisa bertanya. Tidak ada ayat yang menganjurkan untuk meminta maaf. Adanya adalah ayat memaafkan. Silakan monggo di sini nanti bisa dikaji. Di sini kan zamannya sudah seperti zaman prasmanan Pak Profesor ya. Artinya tanpa membawa buku pun kita cukup mengoperasikan gadget, kita sudah dapat mendapatkan banyak literatur. Terus yang berikutnya ini juga sebenarnya karena tuan rumahnya Bapak Dokter ini selalu berkaitan dengan juga kesehatan. Orang yang sakitnya tidak sembuh-sembuh, nah ini orang yang mempunyai penyakit yang tidak kunjung sembuh biasanya ada dendam, tidak memaafkan orang lain. Itu biasanya kalau orang Jawa itu justru tidak seperti itu, Prof. Kadang-kadang malah suudon. Wah, ijo-ijo nek disantet sopo, disantet tanggane kan begitu ya. Jadi monggo panjenengan nanti karena ini sarasehan kita bisa diskusi. Terus dari Pak Profesor tadi potensi umat Islam itu adalah karena kita ini secara demografis itu mayoritas ya. 230 juta dari total seluruh penduduk Indonesia 240 juta. Lalu suara ini karena kita bernegara demokrasi bagaimana? Karena ini potensi besar ya. Bapak Ibu pasti paham lah, politik itu rahasia tapi umum tapi rahasia. Ini yang mendekati 2024 pasti yang panjenengan banner-banner itu banyak ya. Sing ngasile ora patek mesem mangke nek kepanggih jenengan mesti mesem. Nggih napa mboten? Sing ngasile ora patek tilik wong loro bareng ngeten iki akhire engko tilik wong loro. Nah, tentu suara yang lumayan banyak ini apalagi kalau kita berada di wilayah Pati, tentu ini presentasinya bisa lebih Pak Profesor ini. Lalu bagaimana kita mengelola suara ini? Nah, nanti panjenengan bisa bertanya
Terus tentang poin yang berikutnya, Islam ini mudah dan luas, ya. Mudah dan luas. Saya teringat sebuah hadis ini sebenarnya Pak Profesor. Ada seorang bedui ini ketika Nabi berkhutbah, dia tanya, "Wahai Rasulullah, kelak nanti yang menghakimi saya di akhirat siapa?" Rasulullah menjawab, "Allah." Dia tersenyum, "Alhamdulillah." Loh kok tersenyum? Dia menjawab, "Pengalaman saya dengan Allah baik-baik saja. Wong saya sejak lahir sampai sekarang semua kebutuhan dicukupi. Sudah, saya yakin nantinya baik-baik saja." Mungkin dari ini kita tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut nanti kita akan mati nanti malam, ya. Mau nanti atau mau meninggal dunia 3 hari lagi. Yang penting kita senang kepada Allah, cinta kepada Allah, husnudzon kepada Allah, dan yang terpenting pengalaman kita kepada Allah baik-baik saja. Gitu. Terus poin yang menarik juga ini nanti perlu panjenengan catat dan kita bahas. Rasulullah dalam memimpin Islam, beliau ini berhasil, ya, berhasil menaklukkan 2 imperium yang besar, meskipun tidak di zaman Rasulullah tapi di zaman sahabatnya. Di sisi barat ada Imperium Romawi, sisi timur itu Imperium Persia. Romawi di era sekarang itu ya kita konotasikan sebagai NATO lah, ormas terkuat. Sedangkan Persia itu orang timur itu lebih konotasinya kepada Bapak Putin, Rusia begitu. Dan dua-duanya 2 kekuatan besar itu bisa takluk oleh umat Islam. Tadi dijelaskan oleh Pak Profesor, itu bukan karena persenjataannya yang lengkap, bukan, ya. Tetapi karena keberhasilan beliau menyatukan hati kaum muslimin. Maka nanti muncul juga potensi umat Islam kejobok, ya, kecuali secara suara itu banyak, juga persatuannya yang penting. Terus berikutnya, ya, ya ini juga penting ini, karena ini kita sebagai orang-orang milenial itu sering mendengarkan berita-berita bahwa hindari politik identitas. Ingat tadi ya, semua channel TV pasti begitulah, hindari politik identitas. Tapi nyatanya diterangkan Pak Profesor tadi, musim-musim politik banyak ya para punggawa-punggawa politik yang tiba-tiba pakai sorban, tiba-tiba pakai peci. Lah itu bagaimana? Bolehkah politik identitas atau non identitas? Yang berikutnya, politik berdasarkan asas izul Islam wal muslimin. Nah, ini nanti perlu dijelaskan Pak Profesor ini. Bagaimana maksudnya ini politik berdasarkan asas izul Islam wal muslimin. Nah, mungkin itu dulu sebenarnya catatan saya banyak, cuma nanti terlalu bertele-tele. Monggo beberapa poin itu dari bapak-bapak, ibu-ibu, saya buka session tanya jawab. Monggo bebas lagi. Monggo. Saya tunggu. Karena go. Maju ke depan, Panjenengan. Pak Mustafa nih ketinggalan ya. Kalau benar Pak Mustafa ini malah guru saya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sejak saya mondok itu sampai sekarang rasa hati derek marem terkait dengan kita sepakat kunci segalanya, kendala segalanya selalu ada potensi terjawab di dalam Al-Quran. Yang saya kurang marem itu di Bismillah. Kita sering dengar bahwa 30 juz dari Al-Quran tersimpan semuanya di dalam Ummul Kitab. Dari Ummul Kitab tersimpan dalam Basmalah. Kalau kita lihat di dalam ilmu nahwu itu dan dalam tafsir sering disampaikan, kenapa Basmalah itu alifnya hilang. Dan itu sering dijawab dengan likasratul istimal. Sering digunakan oleh orang Arab ya ngono iku. Jadi juga kan bantah, gampangannya ngeten. Yang nyun sewu, kalau di dalam Al-Quran itu segala permasalahan, potensi jawabannya juga ada dalam Al-Quran. Nyun sewu bro, kersane malam ini saya sekaligus jadi marem, mumpung ketemu sama Profesor. Kira-kira menjadi potensi apa sih untuk menjawab segalanya di balik hilangnya alif dalam Bismillahirrahmanirrahim? Karena nyun sewu, kalau pikir itu sangat penting, bro. Barangkali nyun sewu
di malam ini menjadi jawaban penting. Indonesia jadi sekian lama nyun sewu, partai begitu banyaknya, ormas begitu banyaknya yang punya visi misi yang sangat berbeda dan kompleks sekali. Nyun sewu, barangkali kalau nanti kita bisa melihat jawaban langsung dari profesor, ada apa sebenarnya potensi dibalik hilangnya Bismillahirrahmanirrahim alifnya itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baik. Panjenengan nggih. Kersane dibuka 3 pertanyaan dulu, Bu. 3 pertanyaan, silakan. Monggo. Sesi pertama, terus Ustadz Miftahul Arifin. Nggih. Assalamualaikum Bapak Kiai, Waalaikumsalam warahmatullahi Profesor Dr. Kiai Ahmad Zahro Emma Alafid. Saya belum banyak membaca tapi sangat tertarik. Dari segi bidang Profesor memang sulit disebut ya, banyak pemakarannya di bidang apapun ya. Tapi yang saya senang termasuk adalah di antara ketiga Profesor, termasuk yang di sini atau di YouTube itu menyampaikan tawasud ya, bagaimana mensikapi dua kubu yang tengah-tengah itu ngomong bersama. Di dalam materi tadi mengenai masalah demografi ya, Islam secara demografi adalah mayoritas. Tapi pada kenyataannya, misalnya seperti ini justru mendekati 2024 nih ya. Meskinya harapan dari meski ada sebagaimana misi-misi yang ada Islam secara umum itu, seperti katakanlah upaya Bapak Profesor Pak Kiai Yahya Stakuf ya ke Israel dengan misi Islam perdamaian. Ada juga di lagu Nisa Sabian juga Dinul Islam itu ya, Assalam. Tapi itu sepertinya gaungnya kok ketika sampai di tataran horizontal itu nggak ada. Yang ada hanyalah bagaimana justru umat Islam itu banyak berbenturan atau banyak konflik ya, di tataran horizontal. Tapi justru harapan-harapan Islam sendiri sebagaimana di zaman Rasulullah dan seterusnya adalah bagaimana Islam yang damai, Islam yang rahmatul alamin, bagi semua persatuan Islam ini. Dan itu kan yang dimaksud diantaranya adalah itu peluang. Sebagai Pak Kiai dan Pak Profesor sebagai tokoh yang saya lihat adalah pemersatu atau penengah dari dua bidang atau dua komunitas yang kadang sering bersatu ini ya. Bagaimana cara menjadikan semua ini atau harapan ini bisa diharapkan betul sebagai peluang untuk kedepannya, karena kita semakin merasa miris dan kesulitan Pak kalau melihat bagaimana ini peluang. Justru mendekati Pilpres saja malah Islam dengan Islam itu banyak bertengkar, bukan malah dikomando lalu bersatu. Terima kasih Pak, sedikit dari saya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi setelah nanti dijawab oleh Profesor, kita buka sesi yang kedua. Sebentar. Sesi yang kedua nanti, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Tadi disampaikan oleh Bapak Panjenengan asmane sinten? nggih. Nggih, kalau ditanya baru tak jawab Pak nggih. Nama saya Miftahul Arifin. Pak Miftahul Arifin Nggih. monggo Pak. Nggih. Dari Kayen Pak. Nggih. Nggih. Tadi saya mau menanyakan apa tadi Profesor telah menjelaskan bahwa Al-Quran 30 juz itu tidak ada perintah satupun untuk memohon maaf Pak ya. Betul Pak ya? Iya. Itu kaitannya memohon maaf kepada manusia atau memohon maaf kepada Allah. Faktanya di Al-Quran itu banyak sekali lafal yang berbunyi istaghfiru rabbakum. Ada lagi istaghfir lahum am la tastaghfir lahum. Istaghfir, kalau kita kupas menurut ilmu tasrif ya, itu adalah faedahnya
adalah litolab. Litolab itu adalah nyuprih. Nyuprih itu adalah memohon. Artinya di sini juga ada perintah untuk memohon maaf, ya. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya pertama tadi leres Pak Mustafa ya, asal Pasuruan ya. Masya Allah ya, leres gurunya saya. Memang di dalam kitab I'anatul Thalibin itu Al-Quran 30 juz kan diringkas di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah terus diringkas dalam Bismillah. Bismillah baiknya saja, bikana makana, terus diringkas titik nuktatul wahidah. Terus dari pertanyaan apa guru saya Pak Mustafa ini, apa hikmah dibalik hilangnya alif dalam Bismillah tersebut? Monggo, Profesor. Baik, yang pertama soal Bismillahirrahmanirrahim. Itu di seluruh Al-Quran memang tanpa alif. Baik yang di surat An-Naml maupun di luar surat An-Naml. Itu karena Rosam Osmani. Satu, alasan pertama jelas Rosam Osmani. Sedangkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada alifnya. Jadi tidak semua bismillah, tapi yang ini bismi rabbika memang. Tapi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu juga tanpa alif memang. Yang diyakini sebagai hikmah dari hilangnya alif itu adalah untuk menyambung hati ini antara B dengan Ismail. Bismillah itu langsung connect dengan Allah SWT. Kalau Bismi Rabbika itu Ismi pakai perantara ilmu, perantara zikir dan sebagainya. Tapi ini Bismi itu langsung. Itu diantara hikmah yang disepakati. Tetapi yang paling warid adalah paling mudah adalah ini Rosam Usmani sama dengan Ja'u. Kenapa tidak ada alifnya? Ja'u, seluruh Al-Quran Ja'u itu tidak ada alifnya, mesti ada wawu aja, padahal itu harusnya ada alif wiqayah, tapi tidak ada di Quran. Itu juga karena Rosam Usmani. Fitratullah kenapa tak mabsutah bukan marbutoh, padahal kok harusnya marbutoh, dan seterusnya. Masih banyak gharaibul kitabah termasuk Bismillahirrahmanirrahim itu. Satu. Yang kedua soal demografi, begini ya, memang ya mohon maaf ya, teman-teman yang menjadi pengurus di tingkat pusat itu adalah banyak sahabat saya, dan saya aktif jawab. Saya kalau menasihati atau ngobrol dengan mereka itu tidak terbuka. Yang terbuka yang kira-kira tidak menyinggung perasaan, tapi yang sekit saya memang jabri. Terserah dipakai atau tidak dipakai, terserah, yang penting saya sudah melakukan idza ra'a minkum ya man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika al-atful iman. Saya sudah melakukan itu, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Soal bagaimana ini, ya terus terang saya sering nasihati, saya malah langsung satu mobil saya ginikan, kalau ente mau bicara itu silakan dipikir akibat akhiratnya. Ini kiai besar ini, pikiran akibat akhiratnya, mengatakan begini gimana efek akhirat. Jangan hanya mikir dunia. Termasuk memilih pemimpin harus dipikir pertanggungjawabannya apa. Kalau pemimpin ini jelas-jelas tidak bisa membela Islam, ya kalau tetap dipilih silahkan, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Pasti di akhirat akan ditanya. Ini sering saya sampaikan, perkara dipakai atau tidak dipakai bukan kewajiban saya, yang penting saya sudah menyampaikan. Tapi yang begini, yang penting panjenengan semuanya saya mohon sadari bahwa apapun yang panjenengan lakukan terkait kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT di padang mahsyar. Jangan enak-enak, wah aku yakin gak apa-apa, yang penting melok-melok, tidak bisa. Pertanggungjawaban itu perorangan, tidak kolektif. Gitu nggih. Tidak boleh kita, wah aku melok niki, tidak, ikut harus atas dasar pertimbangan. Terus milih pemimpin juga sebagai ibadah.
Istighfar mohon ampun yang saya katakan minta maaf. Minta maaf dengan mohon ampun tentu beda. Kalau mohon ampun kepada Allah SWT jelas banyak sekali ayatnya. Mohon ampun kepada Allah SWT, istaghfir lahum aw la astaghfir lahum dan sebagainya itu. Istaghfiru rabbakum itu ada banyak ayat minta ampun kepada Allah SWT. Tapi kalau minta maaf itu seingat saya entahlah apa ada di apa kata Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Nah itu kan pada Allah, Pak. Istaghfir itu kelihatannya lahum itu orang munafik yang ya, mohonkan ampun untuk mereka. Ya betul. Lah ya, tetap kepada Allah kan minta ampunnya. Jadi minta ampun kepada Allah ya ada banyak, tapi minta maaf kepada manusia. Saya tahu saya sampai malam ini saya belum menemukan ayat kecuali nanti ada juz 31. Yuk katanya seorang menteri itu karena juz 47 kan? LBP itu kan mengatakan juz 47. Dia pernah mengatakan begitu kok. Ya enggak salah sih. Tapi salah besar. Baik, terus gitu nggih. Jadi kalau yang saya maksud minta maaf itu adalah untuk manusia. Yang saya tahu adalah hanya 2 ayat perintah memaafkan. Kalau perintah meminta maaf ada dalam hadis. Tapi kalau perintah minta ampun, yes, banyak sekali di ayat. Minta ampun itu kepada Allah SWT. Tapi minta maaf pada manusia kan, gitu kan? Ini soal diksi kebahasaan. Baik, sudah jam 11. Tadi tawasud, Prof. Tawasud tentang penjelasan tawasud dari Bapak Sinten mau? Oh ya, Bapak Samsur Rahman, ya, tawasud, Prof. Baik, jadi gini. Memang sebenarnya ya kita sadar atau tidak sadar, saya sudah pernah sampaikan pada mereka bahwa istilah moderasi beragama kan gitu kan, itu omong kosong banget. Islam itu sudah moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada, itu kan jelas Islam dan umat Islam itu sudah didesain oleh Allah SWT untuk menjadi kaum wasatiyun. Tidak usahlah digerak-gerakan, bahkan mohon maaf ya, radikal itu baik. Saya ketika kerjasama dengan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ketuanya Pak waktu itu Pak Ansat Boy, kemudian dilanjutkan Pak Tito Karnavian, itu masih saya, kemudian dilanjutkan lagi oleh sekarang Pak Anton Fakhrul Alam bukan Pak Boy Rafli Ahmad. Saya katakan jangan kembangkan anti radikalisme. Radikal itu bagus. Islam itu seluruhnya radikal. La ilaha illallah itu kalimat radikal banget. Yang tidak boleh itu ekstrim. Kanan maupun kiri itu jelek, ekstrim itu. Tatarruf namanya. Kalau radikal itu bagus mestinya, tapi kalau sekarang masih dipakai silakan. Tapi radikal itu seluruh ajaran Islam, terutama la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah bukan Tuhan, Tuhan hanya Allah, itu ajaran sangat radikal, asasi. Radikal itu asasi, fondasional. Ngoten nggih. Terus kita ini sebenarnya adalah agama yang wasatiyah, agama yang toleran, yang moderat, bahwa ajarannya adalah radikal ya, tapi sikap beragama kita sangat moderat. Gitu nggih. Oke, monggo. Masih ada? Banyak nggih. Monggo silakan. Oke, nggih. Ibu. Monggo. Monggo Mas Rohim. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya hanya kader NU, jadi muridnya Pak Dr. Khozin. Ini sepertinya belum mengkerucut potensi umat Islam yang dijelaskan oleh Profesor, karena akan menghadapi tahun 2024. Ini fokusnya nanti kita niku selaku warga NU niku binjing milihnya presiden niku sinten. Keranten niku Islam sedanten. Terus yang kedua ini juga penting, terus partai ingkang saya kangge warga Islam binjing niku partai nopo Pak? Mungkin jenengan sing pun paham mengenai dunia politik di nasional. Terima kasih Pak. Dua ibu-ibu monggo, ibu-ibu dua ke depan. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu nggih monggo. Dua ibu-ibu monggo niku. Ben kesane merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya mengajukan pertanyaan, perkenalkan saya guru dari yayasan sini, dari Madrasah Aliyah Rodotus Suban. Nama saya Ani. Saya sebetulnya mau tanya mau tidak, tapi dipendeli sama Dokter Honzin ini saya takut. Kalau saya tidak bertanya katanya saya dianggap tidak hadir. Gitu Pak. Melihat tema umat Islam potensi, kendala dan peluang. Umat Islam yang mana? Kalau dulu umat Islam ya umat Islam. Kenapa sekarang ada umat Islam Nusantara? Kenapa ada umat Islam garis keras? Jangan ngundang Pak itu, dia masuknya Islam Nusantara. Jangan ikut yang itu Islam garis keras. Itu sekarang Islam yang mana yang dianggap di sini? Ya jelas orang Islam punya potensi besar, diantaranya pertama adalah kuantitas. Lah dari adanya terkotak-kotak antara Nusantara, kemudian garis keras, radikal dan sebagainya, ini masuk ke peluang atau kendala? Sebetulnya ini kita perlu bangga enggak dengan adanya bermacam-macam umat Islam yang seperti itu. Dari awal sampai akhir nampaknya sebetulnya ada serempet-serempet ke tahun-tahun politik dan bulan-bulan politik. Memang kalau kita di grassroots, garis bawah, kita tuh ikut aja. Biasanya ikut kiai, ikut ulama, ikut masyarakat sekitar dan sebagainya. Nah, profesor sebagai orang atas, menurut kami di antara di sini pejabat yang teratas di sini adalah profesor. Buktinya duduknya juga paling atas. Jadi bawalah. Tidak usah partai yang mana, terus kemudian presiden yang mana, menurut saya bukan. Karena ketika mau promosi, semua pemimpin pro dengan Islam, semua pemimpin punya program yang bagus dengan umat Islam. Kita itu akan dipinang sebentar lagi, apalagi orang Nahdlatul Ulama yang potensi kualitas besar, banyak yang meminang. Tinggal kita pandai-pandai menerima lamaran mereka saja. Untuk itu Pak, mohonlah diminimalisir perbedaan-perbedaan, walaupun perbedaan adalah rahmat, tapi jangan sampai ada muncul lagi partai baru dengan nama yang lain yang sebetulnya notabene itu adalah sama. Marilah kita bersatu Pak, monggo dibawa ke atas. Umat Islam punya partai yang lebih besar lagi. Apa gunanya kita tadi tidak memilih presiden atau pemimpin yang Nasrani, tapi kita tidak sampai memenangkan, menggolkan dari calon-calon kita dari orang Islam sendiri. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo tambah satu lagi ibu-ibu. Monggo. Monggo. Ibu wonten apa mboten Ibu? Mboten ya, nyuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mungkin saya di luar daerah Winong. Perkenalkan, nama saya Abdul Qahar dari Beringin, Juwana. Percaya umat Islam banyak yang tidak paham dengan Al-Quran. Maka sedikit sekali perkenankanlah saya tanya, kebanyakan kita ada yang suka baca Al-Barzanji, juga ada yang tidak suka. Bagi kalangan Nahdliyin, dalam Al-Quran dimasukkan dalam Al-Barzanji, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pertanyaan saya, Allah, kemudian malaikat, kemudian yusholluna. Allah sang makhluk, Allah sang khalik, para malaikat makhluk, apakah bisa yusholluna bersama? Karena di situ ada wawu. Saya tidak tahu itu wawu mataf
atau Babu Ma'yah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini season 2 dulu ya. Setiap season nanti kita kasih 3 pertanyaan. Pertama tadi jelas capres siapa yang harus kita pilih dan partainya apa. Tapi tadi direvisi oleh Ibu Guru, jangan disebutkan terlalu frontal, kriterianya saja. Terus yang kedua masih dari Ibu Guru tadi, Islam Nusantara, Islam radikal dan banyak Islam-Islam istilahi yang lain. Apakah ini masuk potensi, kendala apa peluang? Terus yang ketiga tadi tentang innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Malaikat, innallaha sesungguhnya Allah, malaikat ya, semuanya ini yusalluna, mereka bersolawat kepada nabi. Apa yang dimaksud Allah, malaikat bersolawat kepada nabi? Demikian Prof, monggo. Baik, terima kasih. Enggak apa-apa, tanya siapa presidennya. Enggak apa-apa. Iya. Yang sudah deklarasi itu adalah Anies Baswedan sama Ganjar Pranowo. Kemudian yang sudah mentekadkan diri Prabowo Subianto. Ya itu aja, 3 ini. Panjenengan sebagai muslim yang punya kata hati, punya hati, pasti tidak bisa berbohong pada diri sendiri. Iya toh, tidak usah dibimbing ABC, panjenengan pasti punya kata hati dan silahkan hatinya diajak bicara. Kira-kira aku sebagai muslim ngaku beragama Islam, milih sopo sing pas. Tidak usah tak omong nih jenenge. Telu itu namanya 3 itu. Silahkan. Ini yang sudah dideklarasikan 2, yang 1 tapi pernah kok Pak Prabowo malah lebih dulu, lebih awal mendeklarasikan diri siap jadi presiden itu. 3 ini silakan. Siapa yang prestasinya tampak jelas, kemudian track record kehidupan, track record kelakuannya Islami atau setidaknya tidak bertentangan dengan agama Islam, dan sebagai orang Islam sebenarnya andai kata bisa itu kalau ngaku Islam ya silakan baca Al-Quran. Partai apa? Ya partainya banyak, ada berapa itu? Menurut penjenengan mana partai yang bisa dipercaya kejujurannya? Partai yang bisa diyakini kebenarannya? Partai yang bisa diyakini membela agama dan umat? Tidak usah saya sebut, penjenengan sudah pinter kok. Nggih. Ngapunten Pak Dokter, saya ini adalah ASN, belum pensiun. Panjenengan tidak mau kan saya masuk penjara? Saya bukan takut penjara. Kalau saya masuk penjara, siapa yang ceramah? Tapi betul, saya juga mohon maaf ya, Habib Rizik itu sahabat saya, sahabat akrab saya. Sejak tahun 86 itu. Saya sering ngomong, sudahlah ayo kita bukan katakanlah mencari peluang supaya mereka punya peluang untuk mengkriminalisasi. Kita harus hindari itu. Bukan apa-apa, kasihan umat kalau ditinggalkan oleh para tokohnya di penjara. Kasihan kan? Sampai kasihan pada saya enggak? Saya kasihan pada penjenengan. Orang pertama yang menolak istilah Islam Nusantara adalah saya dan Gusmus Mustafa Bisri. Saya setuju kalau Muslim Nusantara silakan. Tapi kalau Islam enggak. Islam ya Islam. Jangan pakai Nusantara segala. Kemudian ternyata uraiannya seperti itu ya. Islam di Nusantara silakan. Saya terus terang keberatan sejak awal, sejak tahun 2010 itu. Yang saya tahu Gusmus Yai Mustafa Bisri dan saya yang terang-terang menyampaikan sanggahan, tapi oke lah, karena bagaimanapun ini ada wacana silakan aja. Tapi bagi kami, bagi kita, saya khususnya, saya tidak mau Islam itu diceh-ceh, Islam itu jing-jing, Islam itu dipecah-pecah. Jangan, Islam ya Islam sudah. Walaupun terpaksa memang ada Islam Sunni, ada Islam Syiah, ya menurut saya sebenarnya Islam aja.
sebenarnya. Nanti orangnya biar ngaku Islam Ahlussunnah wal Jamaah atau Islam apa? Syiah, nek korupsi yaitu sesat. Jadi perilaku, kalau Islam sudah jelas, Islam dari Allah SWT melalui Rasulullah SAW, inna dina indallah Islam sudah, kemudian diaplikasi menjadi macam-macam pilihan, itu pilihan saja. Nabi SAW juga mengizinkan kok. Sekali lagi seperti yang saya sebutkan tadi, kunut oleh, ora kunut oleh, yang penting cik sholat subuh, traweh oleh 8, oleh 20, oleh gak traweh, sholat id oleh Jumat, oleh Sabtu, oleh gak sholat id loh ya. Dan terus saya tidak setuju dengan istilah penambahan Islam apa, moderasi Islam, itu tidak setuju saya. Kalau Islam sudah moderat, jadi tidak usahlah kita mau ngikuti seperti itu. Sudah saya sampaikan, mereka yang sergap ke sana itu juga sudah saya tegur. Tapi ya ke sana maksudnya kemana ya? Ke sana. Yang ke ngelayap nyanggone kono ke Israel, ke Vatikan kan gitu kan, ada yang gitu ya. Kalau niatnya baik silakan, tapi kalau niatnya meroyak, Allah SWT Maha tahu. Nah, memang bagaimana soal berjanji? Berjanji itu sholawat, nasar, matah untuk ujian untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat itu banyak sekali macamnya. Kemudian umat Islam mengkreasi. Yang ngarang itu bukan orang sembarang. Saya alhamdulillah, saya sempat kuliah di Fakultas Adab jurusan Sastra Arab Al Azhar Kairo. Jadi saya agak ngerti lah kalau soal sastra Arab itu. Itu luar biasa. Semua sholat itu disusun oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang bersih. Syekh Al-Barzanji itu juga luar biasa. Bisa ngarang nathar seperti itu, luar biasa beratnya. Mirip Quran kan? Saking tingginya sastra, tapi tetap di bawah Al-Quran, tetap di bawah. Saya waktu dalam kuliah Naqdun Nusus kritik sastra itu akhirnya tahu bahwa Al-Quran itu ranknya paling tinggi, tidak ada duanya. Kemudian bahasa Nabi, kemudian bahasa hadis lain, bahasa Nabi, bahasa hadis lain. Kalau ada hadis samitu itu lisannya Nabi. Tapi kalau qala Rasulullah itu lisannya para sahabat. Jadi beda bahasanya. Apalagi bahasa orang sekarang. Tapi intinya gini loh. Intinya saya berharap pada kita semuanya, jika ada umat Islam yang berjanjian monggo. Asal juga tidak lali Qur'ane. Enek sholawatan monggo, asal juga tetap tadaruse gitu loh. Baik, niku. Sudah jam masih 11 persis. Pripun Pak Dokter? Ada ibu-ibu, satu saja. Sambung. Kalau ibu-ibu nggak ada, bapak-bapak satu pertanyaan saja. Satu aja nggih. Kasihan Profes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja karena sudah malam. Perjalanan umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman umat Muhammad dan saat ini tentunya sudah menempuh berjuta-juta tahun, kurang lebihnya. Dan pertanyaan saya adalah seperti apa nanti puncak kejayaan umat Islam atau puncak peradaban umat manusia? Dan posisi kita ini saat ini berada di mana? Dan yang siapa yang nanti yang memegang peranan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas itu deh, Ali, ya Mas Ali. Tadi perjalanan umat Islam mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tentu pasang surut ya bro. Terus seperti apa nanti kejayaannya? Lalu di masa siapa? Dan terus nanti berarti standarnya kejayaannya itu bagaimana? Demikian, monggo Prof. Baik, untuk diketahui ya bahwa kita ini makhluk Allah yang sangat sedikit di bumi yang sangat kecil. Nabi Adam itu belum ada 100.000 tahun, 10.000 tahun. Jangan dikira sejuta tahun, enggak. Nabi Adam sampai sekarang itu kira-kira 10.000 tahun. Nabi Adam umurnya 1.300, Nabi Nuh 950 tahun atau 1.000 tahun. Kemudian Nabi berikutnya ratusan aja umurnya. Jadi sampai sekarang diperkirakan sejak Nabi Adam sampai sekarang ini sekitar 10.000. Belum ada 20.000 tahun.
Nah, sebelumnya apa? Oh, nanti ada Banu Jan, golongan jin dan sebagainya masih ada. Tapi yang jelas itu supaya kita tidak salah. Bagaimana kejayaannya? Ya kejayaannya kalau dari segi kekuasaan, ya paling berkuasa ya Nabi Sulaiman kan. Nabi Sulaiman berkuasa terhadap jin, terhadap binatang, terhadap manusia. Ratu Bilqis ditundukkan. Kemudian Nabi Muhammad merintis lain lagi. Tapi waktu itu Nabi selain Nabi Muhammad kan lokal, hanya di Babilonia, kemudian di Syam, kemudian di Yaman, Nabi Hud misalnya, Nabi Yusuf di Mesir misalnya. Tapi Nabi Muhammad kafatan linnas, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, seluruh manusia. Maka benar bahwa Nabi Muhammad SAW penguasa yang dengan tangan dingin tidak pernah membunuh orang, walaupun memimpin peperangan tapi tidak pernah membunuh orang. Walaupun membunuh orang itu boleh, tapi Nabi Muhammad tangannya tetap bersih, tidak membunuh orang. Dan Nabi Muhammad adalah statusnya super kaisar, tidak punya istana. Ya, saya pernah mencari waktu tahun 86 bersama Habib Rizik itu cari-cari, ternyata ketemu pasarnya Nabi aja. Istananya tidak punya. Pada dua raksasa dunia, Romawi dan Persia, istananya megah sampai sekarang masih ada. Jadi kejayaannya kejayaan makom, kejayaan kedudukan, kejayaan status ya. Bahwa Nabi Muhammad sebagai super kaisar miskin dalam toto lahirnya iya. Tapi Nabi Sulaiman enggak ya. Nabi Sulaiman jaya, raja, kaya, enggak ada duanya ya. Memang itu dikehendaki Allah SWT. Jadi kalau pertanyaannya apa tanda-tanda kejayaan umat Islam? Kalau umat Islam itu sebenarnya seluruhnya umat Islam ya. Sejak Nabi yang pertama semua beragama Islam. Nabi Musa, Nabi Isa itu bukan agama, Nabi Musa bukan agama Yahudi, Nabi Isa bukan agama Kristen, Islam juga. Nama Yahudi, nama Kristen itu yang memberi nama kaumnya, tapi nama agama resmi mereka adalah Islam. Jadi kejayaannya adalah kejayaan harga diri, kejayaan kehormatan, kejayaan prestise dan prestasi. Itu nggih? Ini mungkin nggih. Oke, nggih. Masih ada? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Soleh. Pak Soleh. Status sebagai guru madrasah. Pada malam ini kami bertanya kepada Bapak Profesor bahwa Al-Quran banyak menjelaskan tentang sistem demokrasi. Namun dalam pemahaman kami, demokrasi di Indonesia sudah termasuk yang terbaik apa yang bagaimana? Mohon penjelasan dari Pak Profesor sistem demokrasi di Indonesia. Yang kedua, tanggapan Profesor tentang Habib Rizik Syihab, ya selama ini kan sering dianggap sebagai tokoh yang dianggap radikal dan sebagainya. Mohon tanggapan Pak Profesor tentang hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Demokrasi di Indonesia sekarang jelas tidak baik-baik saja. Wakil kita tidak bisa mewakili kita kok. Suara kita tidak terwakili. Gimana baik? Demokrasi itu suara rakyat, demo itu rakyat, demokrasi kekuasaan. Jadi kuasa di rakyat harusnya dan diwakili oleh ya DPR, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jika bisa terwakili maka yes. Tapi ya coba aja pengesahan undang-undang, beberapa undang-undang apa menghimpun suara rakyat? Tidak. Nah, ini kita bisa menilai bahwa demokrasi sekarang ini tidak baik-baik saja. Yang kedua, Habib Rizik, oh iya seorang baik sekali. Saya kenal betul beliau bersama saya. Memang saya 10 tahun lebih tua dari beliau.